sekitar 50 meter dari Monumen Bom Bali ada sebuah jalan namanya Jalan Popis 2 dan disinilah tempat berkumpulnya para penggemar salah satu grup musik punk rock. Grup musik ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mereka memilih untuk berada di jalurnya sendiri, tidak berada di jalur utama musik Indonesia, namun mereka punya ciri khas dan memiliki jumlah penggemar yang fantastis. Inilah yang membuat mereka bisa masuk ke dalam daftar Billboard Uncharted, sejajar dengan musik-musik dari mancanegara. Saya akan bersama 3 personil Superman is Dead dalam 1 jam lebih dekat. Halo, akhirnya aku menemukan tempat ini. Halo, Indi. Ini Eka. apa kabar nih, lagi pada ngapain? Ini tempat bersejarah tuh ini ya ternyata. Jadi ini Jalan Popis 2 nomor? Kalau disebut Gang Popis 2 ada nomornya atau ada nomor 666. buat Sini tidak ada penomoran. nggak ada benar-benar. Orang-orang udah pinter semua. Ya. Ini ciri khasnya kalau misalnya pemirsa nih mau datang ke sini ke Gang Popis 2, cari yang cirinya apa? Hitam. Desainnya hitam semua. Ini apa? Cari bangunan yang warna dominannya tuh hitam sama merah. Ya. Hitam merah. Gimana Terus ada tempat tatunya? Hah? Kalau malam-malam ada makhluk-makhluk bertato gitu di merah di Nah, depan. ini udah bener tempatnya ya. Ini rumah siapa sih dulu? Ini rumah keluarga apa namanya? Bangunannya milik keluarga saya. Ah, Terus terus kita kembangkan dan dijadikan tempat bisnis. keluarga, ayah, ibu ada, terus sekarang mereka ke Ke rumah lain. Mereka menikmati hasilnya saja. Anak-anaknya bekerja. Sudah santai dia. sudah santai. Sudah santai. Mereka menikmati hasil. Iya. Di sini ada tato. Terus ini masih bagian dari Ke bangunan ini. Bangunan juga. Nah, Ada terus? produk saya di sini namanya Electrohel. Baju, kaos, apa segala macam situ. Di sini tato, di belakang. Ini masuk ke Bar. dalam sini. Harapan. Ini bar. Sempat di sini jadi tempat latihan kita. Sudah lama sekali. Mhm. Di sinilah kita apa, Zamannya- jamming, manggung juga kadang-kadang. Zamannya belum dengan Sony, zamannya Sudah. udah dengan Sony. sebelumnya juga. Sebelumnya Di sini? juga ya. Oke. Terus di atas apaan nih? Di atas rumah. Enggak, restoran. Restoran juga ada. Jadi saya sama ada teman saya mencoba buka usaha kulineri gitu di atas. Buka mulai jam? Kalau restorannya dari siang sampai malam, kalau Bali dari sore malam. Kalau toko-toko ini dari pagi sampai malam. Keren. Aku mau tatoan di sini boleh nggak? Oh, silakan. Tapi mau lihat restorannya kan? Oh iya? Yuk. Lewat mana nih? Lewat sini, Ini samping. sepeda siapa? Sepeda saya. Yang ini Ya. dipakai kapan? Pakai. Kalau Ya dekat-dekat sini kita pakai sepeda. Oh gitu. Yang Ya. ini, yang tengah siapa Ini punya? Mas JRX. Lucu. Ini Tembobi. Tembob. Tembob. Selamat datang di hutan. Hutan bambu. Wis. Ini toh. Keren. Ini kebayang kalau malam ramai banget ya? Ya nggak? Hah? Ya. Coba datang malam-malam ke sini. Kalau siang emang begini. Silakan Tapi- duduk. Nah, ini kalau misalnya lagi ngumpul gitu ya. Terakhir show di mana? Kemana? Di Malang, Malang. kota Malang. Ya. Beberapa kota atau cuma Malang aja? Jember sama Malang. Jember, Malang. Dua. Di mana? Ya. So far so good. Sempat bagus dan sangat ramai sekali, Heeh. melebihi target. Oh ya? Ya. Target berapa? Ternyata realnya berapa? Kemarin panitia dari panitia Ada bilangnya 55. 4.000? tapi yang datang 15.000. Luar biasa. Itu Ya lumayan. semuanya yang Datang lebih banyak lagi ada. Jutaan orang gitu di Malaysia. Dan yang di luar nggak bisa masuk, nggak dapat tiket dan semacamnya. Itu banyak. Masih banyak banget di masuk luar. Februari 1,7 dan itu yang membuat SID masuk ke Billboard Uncharted kan? Ya. Ya. Sebenarnya kalau Billboard Uncharted itu bukan berarti tanggal lagu nomor 1, nomor bukan. 2, nomor apa kalau misalnya dijelaskan? Itu lebih ke ini ya. Lebih ke publikasi kita di internet, terus interaksi antara fans, apakah ada tingkat kualitasnya kan. Jadi kemungkinan SID itu dipilih berdasarkan itu. Interaksi antara fans di Facebook dengan
SID itu sendiri. Yang kan kalau Facebook ada yang ngerjain tuh, siapa di antara bertiga? Bertiga juga. Kita Oh. handle Facebook itu bertiga. Tanpa ada apa admin khusus yang ngurus Admin itu khusus tidak. gitu. Mungkin para manajer saya juga, manajer kita. Heeh. Kebanyakan apa sih yang fans tanyakan? Beragam. Kapan main solo? Yang paling banyak tuh menanyakan kapan bisa datang ke kota kami. Itu yang paling banyak. Singgahi Dari kota mana yang paling banyak nanya kayak begini? seluruh Indonesia ya. Hampir seluruh Indonesia. Biasanya di pelosok-pelosok biasanya. Kota-kota misalnya di Jawa yang benar-benar pelosok banget gitu yang belum pernah SID ke sana, mereka pengen sekali SID datang ke kotanya. Oke, itu Misalnya gitu. paling banyak berbagai pelosok Indonesia. Tapi terus kemudian iya nih kita datang yuk ke kota ini gitu. Nah milihnya gimana? Itu berdasarkan undangan ya. Ya, kita nggak bisa datang begitu saja. Oh, gini nggak pernah datang ke sini. Kita datang Kita sana. datang yuk. Itu kan perlu biaya yang sangat besar. Dan biasanya kita diundang sama event organizer untuk mengisi acara di situ. Jadi solusinya ya kalau mau datang ke kota kalian, kalian bisa menghubungi IO, mungkin polling ya. Dengan demikian IO-nya akan berusaha mengundang SID. Soalnya kita ngenalin band kita yang belum pernah mereka dengar. Dan lagu-lagu kita yang belum pernah mereka dengar juga. Nah, di situ tantangan yang sangat luar biasa. Jadi kita main dengan habis-habisan. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa di Indonesia ada band seperti ini. Aku sebetulnya ingin mulai dari awal ya. SID pertamanya gimana gitu, ketemuannya gimana, terus gimana membentuknya grup ini, namanya Superman is Dead, kenapa dan lain-lain. Sekarang atau nanti? Nanti kali ya? Nanti aja lah. Nanti aja ya. Ada rencana Kirim dulu email itu? aja ya, kirim email. Ada di frequently asked question kita. F Laki. Ini ada agenda apa sekarang? Mau kemana? Kita mau cruising naik sepeda. Oh, Ya. oke. Ke? Iya, Dan ke pantai. kita ke pantai. pantai di Kita ke di Hard Rock. Kalau ada sepeda lebih aku ikut. Tapi Boleh. saya nggak ada sepeda lebih. Naik sepeda yang tadi di bawah itu 3 Iya. ya. Oke, ketemu di Hard Rock kalau Ya, gitu ya. sip, oke. Ya. Kita dilempari pernah Ya diberi label pengkhianat lah. yang paling label sering. pengkhianat. Kalau lewat fisik juga ada. Fisik. Ya. Saya bersama sudah berada di tengah-tengah Lady Rose dan juga Outsiders. Yeay. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini rasanya berada di tengah-tengah Lady Rose, Outsiders. Apa sih rasanya? Kayak berada di tengah-tengah di rumah, di tengah keluarga gitu. Berada di tengah-tengah motivasi mungkin ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan SID sudah ada di tahap seperti kita punya semacam tanggung jawab, integritas gitu, dan apa yang kita kerjakan atau kita karyakan itu sudah memiliki alasan-alasan. Salah satu alasan yang paling kuat tuh ya fanbase kita, Outsiders, Lady Rose. Jadi kalau kita rasanya seperti apa berada di tengah-tengah teman-teman Outsiders dan Lady Rose ini ya berada di tengah-tengah motivasi gitu, alasan, bensin, Tanggung jawab. ya. Yang konser kita sekarang kebanyakan di depan itu didominasi sama Lady cewek-cewek, Rose. Lady Jadi, Rose gitu. jadi cowok-cowok outsider itu mereka menjaga. Menjaga. Jadi yang otomatis yang wanita-wanita menjadi lebih aman untuk datang ke konser Tidak terjadi SID. kesempatan dalam Kesempitan ya. Beruntung banget Lady Rose ya. Enggak, kita Luar yang beruntung. biasa. Kita yang beruntung. Oh, oke. Karena kita Saya ingin mengundang Lady Rose yang ada di sini. Mana nih?
ngobrol dikit aja. Apa sih yang menyebabkan Lady Rose suka dengan Superman is Dead? Nah, ini Nah, dia. ini Ada dia. di belakang. Halo. Ayo, ini Riana ya? Iya, Ya, Riana bawa apa? Oh, Riana. kado Bawa kado buat? buat SID. Oke, dan buat saya. Terima kasih. Terima Apa kasih banyak. isinya? Apa isinya Riana? Isinya- Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Isinya apa? Isinya CD tentang global warming sama penghijauan barang SID dan ada kenangan dikit tentang salah satu Lady Rose kita yang udah nggak ada. Oh gitu. Iya, Terima kasih banyak. ya sama-sama. Kado dalam rangka Dalam rangka ulang tahun SID. ulang tahunnya. Kasih, kasih. Oke, dikit ngobrol ya sama Riana. Apa sih yang menyebabkan Riana suka sama Superman is Dead? Dari musiknya, habis itu stylenya juga ya dari tau lah tatonya gitu. Iya. Thank you. Tepuk tangan Riana. untuk Riana. Ya. Iya. Tapi para fans yang sebelumnya ngefans banget ke SID sempat mencaci maki ya pada saat kalian pindah dari indie terus ke major. Iya. Kenapa mereka seperti itu? Kemungkinan ya, Bukan kemungkinan kah? kenyataan ya. Kita harus bicara fakta. Iya. Karena kita tidak tahu apa isi di dalam kepala mereka ya. Ya, Caci maki seperti apa sih yang ditujukan Eh, misalnya? kita ya seperti kita dilempari pernah. Ya diberi label pengkhianat lah. Nah, yang paling label sering. pengkhianat. Kalau lewat fisik juga ada. Fisik Iya. misalnya? Ya dilempar. Lempar-lemparan gitu. Lempar-lemparan, terus apa namanya, kalau secara verbal kan banyak sekali di internet. Di segala internet, macam. bahkan Tapi surat-surat itu surat Dijawab oleh surat- sendiri, dijawab oleh bertiga. Ancaman surat juga ancaman ada. banyak. Ancaman, ancaman ya. misalnya? Kayak mau ngancurin di Iya, mana kita nanti sabotase. main stage ancaman sabotase. Wow. Ya. sampai Yang banyak. paling parah ancaman atau sampai apa ya? Sampai fisik, jadi Fisik ya? di beberapa kota kita sampai manggung baru setengah lagu, tiba-tiba benda-benda berterbangan ke atas. Itu benda keras, sangat keras. Banyak Yang lah. menjawab anti-rasis. itu semua siapa? Yang ngebelain gitu? Maksudnya? Yang jawab, mengklirkan ya. mengklirkan semua Ya, yang paling ini sih waktu ya. Ya. waktu. Ya, Tapi ada nggak seseorang yang Dari teman-teman media juga ada. Ya, kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini salah satu, ini salah satu. Ini Mas Bro. ini penggemar Blink 182. Halo, Mas Detu silahkan. Ini nih. Mungkin Mas itu di sini ya. Terserah, bebas Di aja. sini Mas aja, Detu di ya, sini, mau biar di mana? Mas di sini. Di mana? Kita seragam sama Mas. Ya. Sama-sama Terakhir berkemeja. ketemu kapan? Waduh. Saya terakhir ketemu di bandara ya. Kapan? Waktu kita masih indie, masih. Ya ketemu tiap hari di Twitter ya. Nah, mungkin dia tuh masih ingat mungkin. Kalau saya terus terang lupa soalnya setiap ketemu dia dulu tuh selalu situasinya gimana itu blurry. Mas Detu, apa yang berubah dari bertiga ini zamannya dipegangnya Mas Detu? Dikit aja dulu. Nggak ada yang berubah ya? Banyak cerita tapi ya zamannya Mas Detu nih ya. Kami kembali saat lagi. Tidak pernah grow up. Jadi kita bisa main di bar-bar kecil yang mungkin dibayar cuman pakai bir 2 krat sama yang lain gitu. This song for our fans. Jadi fansnya kita Outsiders Lady Rose yang tidak bisa datang ke acara malam ini. Kita nyanyikan lagu ini buat kalian. Sebagai bentuk terima kasih kita terhadap dukungan kalian semua. Outsiders Lady Rose seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. And hopefully you enjoy this. Ya, mewakili Superman is Dead. Terima kasih buat Pak Yan yang datang ke sini dan juga teman-teman dari kru dan juga manajemen SID dan teman-teman. Di tahun ke-16 ini semoga kita tetap bisa bertahan seperti ini dan bisa lebih maju. Are you guys ready? When you fall to my arms, when you sleep for 1,000 years, never bring you down, 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 down. Ulang tahun yang ke-16 ya. Ulang tahun yang ke-16. Ya. Ya.
Nggak kerasa udah 16 tahun. Terasa sih sebenarnya. Terasa Rasa, cuma enggak dirasa-rasain Terasa aja. bagian mana? Bagian masa-masa pedihnya atau masa-masa senangnya yang terasa? Mix of everything. Iya. Yeah. Tadi sempet- Hampir imbang. Tadi sempat cerita masa-masa pedih ya? Ya. Dari lahir tahun 95, 95. sampai kemudian pindah ke major. Major. Mas D tuh mulai 2001. Ya. Menemukan mereka bertiga di mana tuh Mas? Di bar. Nah, harus banyak sensor nih kalau cerita tentang pertemuan awal saya Yang sama dia sensor itu. dibuka aja. Menemukan mungkin enggak ya, karena scene di Bali kan kecil ya, terutama di Denpasar. Waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar, saya sering kirim album kompilasi ke Bali ke teman saya. Ternyata di Denpasar nyebar, tiba ke tangannya anak-anak. Ketika saya balik dari kapal, akhirnya kan kita ya ketemu aja secara natural. Kemudian hubungan jadi lebih dekat ketika saya menjadi penyiar radio. Saya punya acara musik alternatif tahun 98. Akhirnya anak-anak suka datang. Kita mulai hangout dan tahun 99 itu Jering udah nawarin untuk jadi manajer Superman is Dead. Cuman waktu itu saya masih kerja, saya kasihin temen untuk ngurusin. Cuman belum terlalu serius. Baru 2001 ketika saya sudah nggak kerja lagi 9 to 5, saya punya perusahaan sendiri, datang lagi saya ke mereka. Masih ada lowongan manajer itu masih kebuka nggak? Oh ya udah mulai. Udah, langsung lah 2001 Langsung. dipegang oleh Mas Desi Iya. gitu ya. Ketika gabung dengan Sony itu ya. Iya. Yang sibuk Mas Detu pasti atau Sony-nya justru yang sibuk ingin kerjasama? Kami sibuk semua ya, tapi mengerjakan porsi masing-masing. Saya ngurusin semacam public relation, mereka yang ngeband aja dan minum bir gitu. Itu yang penting. Energi. Biar relax. Peran dia tuh sangat besar di sana karena pada awal-awal SID mulai masuk ke industri, itu pola propaganda yang dipakai sama Mas Detu itu sangat-sangat benar-benar nendang gitu loh. Iya. Jadi kita bicarain hal-hal yang nggak pernah band-band Indonesia Lakukan. mainstream lakukan gitu. Jadi wacana-wacana underground itu kita angkat, kita bawa ke tempat mainstream seperti itu. Dan dari situ emang apa sih pedih-pedihnya di indie label? Pedih nggak? Pedihnya di indie label. Lagunya harus agak sedih dikit. Agak lagi. Tapi mungkin seimbang sih ya. Kalau di zaman indie mungkin kita secara profit atau secara kesejahteraan mungkin nomor sekian. Iya. Tapi funnya benar-benar energinya itu yang tidak priceless kan itu. Jadi kita bisa main di bar-bar kecil yang mungkin dibayar cuman pakai bir 2 kerat sama yang lain gitu. Terus ya funnya itu kita benar-benar kalau sekarang nyari situasi seperti itu mungkin agak susah bedanya. Faktor usia juga. Iya. Jadi everything is worth it lah gitu. Dan pedih-pedih. Ngeband itu kan perlu uang kan? Iya, kan? makanya waktu zaman susahnya kita dulu. Ini Eka sampai Saya- merebus senar bass. Iya itu senar bass kan mahal itu. Yang pakai tutupan untuk kita pakai pick itu kita pakai Klaber yang itu. namanya Tempat sabun. tempat sabun Ikan tutup sabun. gitu. Ya, jadi pick. Senar putus kita sambungin lagi Ya. dan semacamnya itu. Senar udah lama kita rebus biar agak suaranya lebih bagus. Dan juga kita waktu itu jual yang namanya jual kaset dan CD itu hasilnya tuh nggak tahu entah kemana Iya. gitu loh. Karena tidak termanage dengan bagus. Tidak termanage. So, kita mau naruh di suatu tempat CD dan kaset, distro dan semacamnya. Pas waktu penagihannya itu sangat susah. Ditanya mas udah kejual berapa gitu, jawabannya adalah ya, orangnya masih ke Jawa, orangnya sakit jadi nggak bisa akhirnya hilang. Orangnya sakit tapi lihat jam. Atau kita nanyain tentang royalti, kesannya kita lagi nagih sesuatu, lu nggak percaya sama gua aja gitu. Padahal kan harus jawabannya profesional. Sabar bro, seminggu lagi laporannya datang. Lu kayak nggak percaya sama gua aja, itu jawaban yang sering keluar. dan yang parah kita nggak tahu jumlah pendengar kita berapa gitu ya. Iya betul. Oke, Mas D itu berhenti memanajeri SID tahun 2007 ya? 2007 Iya. dan pindah ke Mas Dodix. Yeay. Ada beberapa. Ada beberapa tahapan. Oke. Mas Dodix, berat nggak memanajeri mereka bertiga? Kita yang berat. Apa beratnya? Mereka ini apa ya? Ya kalau artis kan yang lain gitu, suka banyak permintaan. Kalau secara personil nggak ada berat ya.
Sama sekali nggak ada karena dari 2006 saya resign ya, itu kita tetap hangout ya, tetap berteman. Jadi nggak ada yang berubah di pertemanan itu ya. Justru kalau sekarang yang beban yang saya rasa adalah SID saya kembali ketika SID di level yang sudah mapan, punya fanbase yang gede, sudah melakukan semuanya gitu. Jadi tugas saya adalah pertama mempertahankan, kedua cari-cari lagi apa yang masih bisa digali dari SID, itu yang justru berat buat saya. Masih banyak cerita tentang SID. Kami kembali saat lagi. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tak peduli kau bekerja keras berjuang demi cinta untuk Indonesia. Jadilah legenda, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia, menggelegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang, kau tak pernah hilang. Komentar pertama, merinding. Yang buat siapa tuh tadi? Sorry? Yang nulis? Oh, penulis lagunya. Saya nulis lagu itu sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ngambil Indonesia, jadilah legenda. Kenapa? Perspektif saya tentang apa ya, Mas Bung? Jadi perspektif saya terhadap Indonesia, terhadap negeri ini dan generasi-generasi muda yang hidup di dalamnya itu, kalau saya melihat sih kita tuh punya banyak sekali potensi, kemampuan, kelebihan baik dari apa ya, skill individu maupun sumber daya alam. Tapi kelebihan-kelebihan itu banyak yang tertahan oleh norma-norma atau apalah itu namanya, yang pokoknya ada banyak batasan-batasan moral yang membuat orang itu untuk susah menjadi diri mereka sendiri di Indonesia. Dari awal memang cuma bertiga? Iya. Atau sempat copot pasang, ganti personil? Enggak. Dari memang selalu pertama bertiga. berdiri? Iya, betul. Bertiga? Bertiga. Tidak pernah ada orang lain? Tidak pernah. Awalnya- Atau yang bantu? Awal iya, Ya, awalnya gini, jadi saya sama Bobby kan, terus kita berdua bikin Superman is Dead. Permen Kenalan Silver di mana? Gun. Oh, Kenalan di rumahnya Jering. Jering, iya. Nah, pas waktu itu saya diajak teman saya yang waktu lulus SMA, kebetulan teman saya sekarang kuliah sama Jering, diajak saya main ke rumahnya Jering. Di sana saya kaget melihat ada alat musik yang begitu lengkap. Nah, akhirnya di sana kita mulai ngejam bareng dia, akhirnya Masih berdua nih? masih berdua. Ya. Udah gitu dari situ ketemu siapa lagi? Ketemu ada kita sempat pemain bass kita sempat dari teman dekat kita juga, tapi nggak begitu lama, cuma sebulan 2 bulan gitu. Akhirnya baru ketemu dengan Eka. Nah, setelah ketemu sama Eka baru kita syahkan nama bandnya Superman is Dead. Ya. Yang nama pemain yang tadi udah hanya sebentar saja? Iya, itu cuma pinjaman aja. Hey, Ini nih. halo. Lap. Hai. Ben ketemu. Halo. Baik. Gimana rasanya awal-awal di SID?
Wow. Wow, ini apa nih? Wow. Sangat Apa ya? mengesankan ya. Tapi dapatnya masa-masa perihnya ya. Ya. Ya memang pada waktu itu kita ya sama-sama gimana ya? Mencari jati diri. Mencari jati diri ya, betul kata Abang Jering. Ya awalnya kita apa ya? Cuma sekedar Main-main. main-main biasa aja, jalanin hobi. Sempat aja. ikut manggung-manggung. Sempat tadi- gila-gilaan sama mereka. Tadi kan sempat diceritakan pedih-pedihnya tuh. Misalnya Senar yang udah lama direbus semua. Dulu waktu mereka bertiga, saya karena masih kuliah, saya mencarikan panggung mereka di kampus saya sendiri. Ya pada saat itu. Aha. Terus kalau ingat masa-masa perih dulu apa lagi tuh Mas? Masa-masa seperti dulu ya, kita pada waktu itu latihan, efek itu masih minjam ke sana kemari. Minjem ya statusnya, bukan sewa ya? Kita nggak punya apa-apa istilahnya. Ulon ini dulu karena banyaknya punya band dulu waktu SMA. Kita tadinya mau ngajak si Lolon untuk di SID karena dia saking banyaknya band, jadi dia sibuk sekali gitu. Akhirnya ketemu Eka. Jadi saya sibuk ngajar di sana kemari. Ya. Ini enggak, pada saat memutuskan keluar, apa yang membuat Lolot memutuskan keluar? Sebenarnya di sana spontanitas saja ya, terjadi dengan alami gitu. Jadi pada saat itu Superman belum namanya Superman. Superman Silver Gun. Jadi masih Dulu namanya apa? Superman Silver Gun. Ya, jadi pada saat itu saya juga masih main dengan band lain. Jadi saya tidak fokus pada satu band pada saat itu. Dan pada saat itu saya lebih cenderung main hardcore. Jadi di saat SID sudah memiliki Eka yang masuk pada waktu itu, jadi saya memutuskan keluar dengan sendirinya. Oke, perubahan nama zamannya Lolot masih ada? Kenapa? Perubahan nama jadi Superman is Dead zamannya Lolot masih ada? Waktu itu masih ya Masih ada. masih ada. Kenapa dinamai itu? Ini yang mencetuskan nama itu Jering. Kenapa namanya Superman Silver Gun dulu pertama kali? Sejarahnya dari SID. Jadi sebelum menjadi Superman is Dead kan namanya Superman Silver Gun, dan itu kita ambil dari sebuah judul lagu Stone Temple judul Pilots. lagu Stone Temple Pilots. Dan kita ambil judul lagu tersebut karena secara estetika kita nggak tahu artinya sih. Jadi tapi secara estetika itu terlihat menarik begitu, terdengar menarik. Tapi makin lama kita makin ke depannya tuh karena mungkin kita sudah mulai mengerti sedikit sebuah band tuh seharusnya namanya itu merepresentasikan isi kepala personel bandnya gitu kan. Jadi waktu itu sama Bobby berdua bergadang gitu di Kuta sampai jam 4 pagi itu ngobrol sana kemari. Akhirnya ya udah kita Superman Silver Gun tuh artinya juga kita nggak tahu, dan orang-orang nanya ke kita artinya apa kita nggak bisa menjelaskan. Bilangnya juga susah. Jadi kita terlihat dungu gitu. Akhirnya dapat ideas. Oke, bagaimana kalau Superman ini kita anggap sebagai simbol manusia sempurna begitu ya. Jadi dan konsep manusia sempurna itu kan konsep yang diidam-idamkan oleh semua manusia di bumi ini, terutama di Indonesia. Pengen masuk surga, pengen terlihat baik di mata semua orang, pengen dicintai oleh semua orang, segala macam. Mari kita bunuh konsep itu. Gitu. Jadi mari kita menjadi manusia gitu, yang kadang kita salah, kadang kita benar, kadang ganteng, kadang enggak gitu kan. And we just have to deal with that. Jadi filosofinya tuh tidak ada sesuatu yang sempurna. Iya. Kecuali SID. Ya. Kecuali kamu. Saya nggak ikut. Masih ada waktu kan untuk kita kan? Ya, oke, kami kembali saat lagi.
kapan? Masih ingat kapan? Itu tahun 2009. 2009 pas 2009? kita American Tour tahun 2009. Aha. Terus SID juga pernah masuk ke jadi satu-satunya band Asia di Warped Festival? Ya, itu festival tahunan ya. Band namanya Fans Warped Tour. Itu kita keliling Amerika berapa kota? 18 kota, 13 kota. Iya, 18 kota. Iya. Iya. Dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Iya. Jadi band satu-satunya dari Asia. Iya, yang wakilin pada tahun 2009 itu. Sisanya dari mana saja itu? Amerika, Kanada. Amerika, Inggris, Kanada, dan semacamnya. Hebat. Sangat bersyukur. Hebat. Luar biasa. Balik lagi ke Lolot nih. Lolot katanya teman masa mudanya aja. Iya. Sekarang juga muda sih, cuman jauh-jauh lebih ini teman SMA ya? Teman SMA. Kebiasaan berdua kalau jalan ngapain? Biasanya kalau kita jalan berdua itu Nggak pernah awalnya sadar. mabuk. Biasalah. Buka Habis kartu. itu ya kita main ke rumah teman, jembing-jembing, terutama ke Jering gitu. Di sana ngejam-ngejam Terus? Ya Ya pokoknya blur lah zaman itu. Pokoknya sukanya ngeblur gitu. jadi ya Yang ngajarin Bobby main gitar Lolot. kacau Ya, lah. Serius? saya sering enggak. belajar gitar sama Lolot. Terlalu berlebihan. Oh, terlalu berlebihan. Enggak juga. Kita jalan sama-sama. Padahal waktu itu SMA saya main drum dan saya sempat bikin Nggak pegang gitar sama sekali nggak sebelumnya? belum pernah pegang gitar, malah megang drum. Saya bikin band sama dia jadi gitar vokal, saya megang drum gitu. Jadi pas ketemu sama Jering, karena Jering sudah megang drum, terpaksa saya megang gitar. Kalah saya. Ya, jadi di situ saya langsung belajar dikit-dikit tentang main gitar gitu. Keren. Tapi kayaknya suka mancing bareng ya? Ya. Oh iya, Anjing keributan ya. mancing di sungai, terus main layangan, juga pernah bareng Lolot juga. Akhirnya setelah Lolot bikin band Bali, setelah yang mau ngetop gitu di Bali, akhirnya kita jarang ketemu. Akhirnya kita ketemu sempat memori yang paling saya ingat waktu itu kita pacaran di pinggir pantai. Berdua aja saling pelukan gini. Dan menanyakan kita harus kemana gitu loh. Saya bareng Superman is Dead, dia bareng bandnya Lolot. Kata-katanya yang paling saya ingat waktu itu, Bob, kemana tujuan kita sekarang? Oke deh Bob, aku di Bali aja. Aku main musik di Bali, kamu udah yang nasional. Gitu, waktu itu Lolot dan Bagi-bagi lahan ya. ya setelah itu kita pisah lama gitu. Hebat. Aku sebetulnya ingin tahu kebiasaan-kebiasaan ini kan, wah tato gitu ya. Garang gitu. Tapi sebetulnya kebiasaan-kebiasaan masing-masing apa sih? Aku tahu Eka IT gitu kan. Ini nggak kelihatan sama sekali. Jadi artinya kalau Superman is Dead bubar, mudah-mudahan enggak, Eka akan menekuni IT gitu. Saya mencoba berdagang keripik ya. Ya karena saya cinta komputer juga, gitu. Dan Cinta dunia komputer. teknologi dan telekomunikasi. Aha. Fotografi juga. Iya, fotografer. Fotografi juga. Yang paling Eka tidak suka apa itu? Saya apa? Orang lain yang tahu saya tidak suka apa. Oke. Ini buat yang di ujung dulu, Jerings yang buka. Oke. Dari semua yang tatoan ini, yang suka bebek siapa? Oh, saya. Emang koleksi ya? Sesuai dengan Ya, lumayan. ininya, sifatnya. Banyak bicara, banyak bicara. Apa sih? Jerings apa yang disuka dari bebek ini? Bebek. Apa? Saya dari SD itu selalu suka karakter apa ya? Pertama Donald Duck kan, yang karakternya tuh seperti emosional dan tidak sempurna, jauh dari sempurna gitu loh. Kan beda banget sama Mickey Mouse yang sangat disenangi semua orang, terus diidolakan oleh ibu-ibu segala macam. Saya sukanya Donald Duck gitu, yang pemarah terus temperamental. Terus ada lagi Daffy Duck yang sok tahu. Pokoknya bebek tuh selalu dalam apa ya, dalam dunia anak kecil gitu, saya melihat karakter bebek tuh sebagai karakter yang that's me gitu. Itu saya nggak pengen jadi orang yang sempurna atau
apa ya, secara sosial dianggap sempurna segala macam, tapi saya ingin jadi orang yang seperti itu gitu. Karakter Koleksi bebek banyak itu enggak. bebek. Lumayan Bebek sih. Kuning-kuning semua. Enggak. Tapi sekarang udah berubah, pengen jadi paman gober. Biar kaya. Penuh dengan koin-koin. Iya. Serius, sebanyak apa bebek di rumah? Ya lu bisa Yang menuhin. ini kan mainan semua kan? Iya, kayak seperti ada yang kayak seperti ini. Terus ada teman apa saya nitip juga dari teman-teman di luar juga. Jadi yang bentuknya itu sudah yang lebih apa ya, lebih customize, ada tanduknya, terus ada bebek yang temanya tuh sebagai bajak laut. Ada yang temanya sebagai monster. Jadi banyak. Ya kalau di rumah dikumpulin mungkin bisa menuhin satu bathtub lah. Saya sering beliin juga. Iya, lumayan. Nih kalau kamera, Ini, kamera, Eka. Eka suka motret memang. Saya memang suka mengcapture sesuatu yang indah buat saya. Apa yang indah buat Eka? Kalau saya senangnya itu ini buat Bobby. Buat Bobby. Kalau saya Ntar, tuh yang ini ceritanya ntar ya Reket ya, lanjutkan dengan kalau saya tuh kamera senangnya mengcapture momen yang cuma sekali tapi hasilnya bagus. Contoh? Gitu aja. Ya misalnya orang yang mau ketabrak. Kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak pasaran. Saya ngambilnya juga dari angle-angle yang berbeda. Karena suatu foto yang indah itu harus menceritakan sesuatu. Oke. Itu Yang paling banyak koleksi foto apa? Alam atau lebih banyak ke manusia, human? kalau saya lebih ke human interest. Ke human Ya. interest. Dan kadang-kadang juga motret produk-produk teman, prewedding teman juga ya. Wah, terima dong foto kalau gitu. Sekarang belum begitu komersil ya. Nih, sekarang ini nih. Ini. Bobby. Kenapa? Bener nggak sukanya bulu tangkis? Iya. Bener? Ya, Benar. Karena saya sangat suka yang berhubungan dengan bulu. Ya. Siap bulu ditangkis ya. Jadi saya dari 3 tahun yang lalu bermain bulu tangkis, itu sangat memberi energi kepada, karena saya vokal gitar yang membutuhkan energi yang sangat banyak. Jadi olahraga yang paling menyupport saya itu ya bulu tangkis gitu. Pernah punya kebanggaan main bulu tangkis mengalahkan siapa? Chris John. Wah. Nggak ada pernah. Ini cuma untuk latihan fisik aja. Bugar aja gitu Bugar ya. aja, ya betul. Saya benar-benar nggak nyangka 3 gitu ya. 3 personil Superman is Dead SID dengan tatonya gitu ya, dengan gahar ya, tapi semua punya kesukaan masing-masing. Tadi Dodi sempat bilang ke depan pasti akan ada rencana-rencana gitu. Iya, Ya. Ada rencana khusus nggak, misalnya go internasional? Sebetulnya udah go internasional kan? Belum. Kita baru cuma konser aja Konser di luar negeri Nah. itu aja. Konser di luar negeri kan go internasional. Belum. Karena Bagi kita belum. go internasional tuh harus tinggal Go di to another country mungkin. harus tinggal di negara itu lama, sudah menguasai chart-chart di situ. Dan distribusinya udah ke seluruh Udah dunia. seluruh dunia itu udah go. Oke, saya ingin Outsiders dan juga Lady Rose memberikan tepuk tangan yang meriah untuk SID. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Superman is Dead. Minggu depan kita dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.